Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya ya. Agak sedikit slip tongue ini ya, karena hari ini kita melipir jalan-jalan ke salah satu tempat furniture. Nah, ini mungkin menjadi salah satu yang juga dicari sama teman-teman yang ada di rumah. Bisnis yang satu ini yang juga mungkin banyak banget ya dicari orang-orang, dan saat ini saya berada di Home Corner ya. Ini sudah berhadir di sini ownernya, ada Mas Tommy Irawan. Iya. Bener ya, Mas Bener. Tommy Irawan. Tommy Irawan ya. Oke, Mas Tom. Waduh. Mas Tom ya. Tadi pertama kali masuk ke sini udah langsung salvo. Oh, ternyata ada ya. Iya. Ada workshop sebagus ini di Kabupaten Tabalong gitu. Dari kapan sih sebenarnya? Kalau sebenarnya usaha ini berdiri di tahun 2018. Udah lama. Iya, udah lumayan lama. Nah, tapi ini kan berjalan pelan. Berawal dari hobi masalahnya kan. Berawal dari hobi, terus kita kumpulkan alat, nyari pengalaman, baru kita buka di 2018 itu. Oh, udah lumayan lama ya, 2018. Lumayan. Oh iya, lumayan lama banget. Dan ternyata aku baru tahu, tadi sempat sedikit ngobrol, katanya aku memang jarang ini, katanya apa, promo-promo katanya. Iya, gitu. benar. Ini saking sibuknya karena mungkin banyak orderan underground mungkin, Mas. Orderan underground. Kebetulan kita kerja di salah satu perusahaan. Sampingan berarti ini jadi sampingan sebenarnya. Wow. Keren banget ya, berarti ya udah ada jobnya, tapi ternyata ngambil sampingan yang justru ada di Kabupaten Tabalong. Ini juga kayaknya baru beberapa aja sih ya Mas ya, yang ada di Kabupaten Tabalong ya, hanya beberapa gitu ya. Sebenarnya sudah lumayan banyak sekarang. Lumayan banyak. Udah lumayan banyak. Iya, aku baru tahu karena mungkin ini tempatnya masuk ke dalam gitu ya, ke dalam suatu perumahan dan di paling ujung gitu ya. Dan ternyata ada salah satu home corner ini furniture dan juga interior. Iya. Sampai konstruksi ya. juga ada juga di sini. Bangun rumah gitu. Renovasi rumah gitu. Oh, ini yang paling sulit sebenarnya dicari orang-orang loh ya. Dan mudah-mudahan di Brownies ini ngasih kamu info juga kalau misalkan yang lagi pengen renov rumah atau mungkin menambah koleksi dari furniture-nya, nggak perlu jauh-jauh ya, ada di Kabupaten Tabalong di daerah Mabuun ya ini ya. Daerah Mabuun ya. Di daerah Mabuun. Nah, awal mulanya ini kan sudah memiliki pekerjaan nih Mas Tom ini. Gak cukup kah Mas gajinya sampai harus memiliki usaha sampingan furniture ini, atau memang karena udah passion, hobi sendiri gitu? Ya, karena memang hobi sebenarnya. Jadi daripada stuck di rumah, ya mending dikembangkan lagi ke bidang usaha ini. Ngatur waktunya kayak gimana ini? Ngatur waktu ya agak lumayan, lumayan capek. Kebetulan ada yang bantu kita juga di sini. Ada beberapa orang yang bantu. Jadi kita bikin desainnya, jadi si pekerjanya ini yang ngerjakan, yang bantu ngerjakan di sini. Remote-nya tetap dari Mas Tommy gitu ya. Tapi karena timnya banyak, ya jadi tiap hari mengatur waktunya cukup lah ya, cukup melelahkan. Tapi luar biasa sekali karena memang banyak orderan ya tadi ya. Lumayan. Target marketnya sendiri gimana sih Mas ini? Kalau target marketnya semua bidang malah Mbak. Dari perkantoran, perumahan, rumah-rumah pribadi kan, gitu. Itu semua jadi target pasar kita untuk sekarang ini. Itu. Tadi kan Mas Irwan bilang katanya udah lumayan cukup banyak para pengusaha interior ya, atau mungkin furniture di Kabupaten Tabalong. Apa sih yang ngebedain yang lainnya dengan home corner ini? Apa yang lebih menonjol dan kayaknya memang patut untuk dibanggakan ya? Kalau kita sebenarnya gini Mbak, selain kita fokus di kayu solid seperti ini, nah kita juga fokus ke ini nih interior yang menggunakan HPL, triplek HPL gitu, dilapis HPL sama ini kalau konsep industrial. Itu keren banget sih ya.
kebetulan ada yang ngelas juga pakai gitu, dikombinasikan. Kalau biasanya orang fokus di HPL aja kayak gini. Iya. Nah kalau kita kebanyakannya di HPL dikombinasikan ke besi gitu. Sama seperti ini, kayak kayu dikombinasikan sama besi gitu. Itu apa, industrial ya? Ya industrial. Ini pusing banget ya, sempat ya beberapa tahun ke belakang tuh kayaknya. Ya. Sampai sekarang masih berarti? Masih. Masih menjadi pilihan dari kamu-kamu ini. Biasanya nih kaum muda-mudi yang baru nikah ya, biasanya ya mengisi furniture itu dengan yang industrial. Kalau masalah harga, nah bagaimana? Apakah harganya lebih affordable mungkin dibandingkan dengan yang lainnya? Kalau untuk harga relatif, kita bisa menyesuaikan budget si klien itu tersebut. Misalkan kliennya punya budget berapa, kita bisa menyesuaikan itu. Jadi bisa konsultasi dulu gitu ya. Kita konsultasi desain, harga itu selalu kita konsultasikan. Nah ini kan mungkin menjadi pertanyaan juga teman-teman yang ada di rumah nih Mas. Masnya kerja, terus istilahnya mengatur waktu. Apakah juga selain punya tim, ketika durasi pengerjaannya itu apakah bisa disesuaikan juga sesuai dengan keinginan customer gitu? Misalkan Mas ya pengen jadi ini, bulan depan harus jadi ya gitu. Apakah itu masih bisa atau kayak gimana nih? Bisa, kalau untuk target pengerjaan kita dari antrian itu, misalkan dari DP, kita sesuai antrian. Misalkan antriannya sudah dapat antrian, kita minta DP, terus langsung kita kerjakan, ditargetkan paling lambat, tergantung pekerjaan, paling lambat 1 bulan. Tapi kalau biasanya 2 minggu, bahkan nggak sampai 2 minggu sudah selesai, langsung kita pasang. Ini sedikit bocoran buat yang ada di rumah ya. Apakah bulan ini masih penuh? Ada antrian berapakah? Alhamdulillah ini ada beberapa. Kalau mau ya antri. Bikin janji dulu berarti ya. Bikin biar janji. Nanti bisa di-reschedule-kan di bulan selanjutnya. Benar. Gitu ya. Wow, sangat menarik sekali. Nanti aku pengen nanya juga sama Mas Tommy tentang tren terkini ya, selain industrial tadi. Apakah ada tren-tren terbaru, juga kasih bocoran sama teman-teman yang ada di rumah. Terus juga kita kasih sedikit bocoran price listnya, rate-nya dari berapa sampai berapa, supaya bisa mengincar-incar yang di rumah mungkin lagi nabung ya Mas ya. Nanti, tapi jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Ini sebenarnya tadi break agak banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala saya nih Mas Tom ya. Dari awal melihat gitu kan, dan mendengar juga perjalanannya dari Mas Tom ini. Aku pengen tahu dulu secara singkat sejarahnya, memang dari awal nih Mas Tom ini memang sudah memiliki keahlian kah gitu, atau mungkin baru-baru aja punya passion, seneng ke apa ya ini namanya ya, kalau kayak gini tuh ya, membangun konstruksi dan lain sebagainya, desain interior dan lain sebagainya. Sebenarnya otodidak Mbak ini Mbak. Otodidak, belajar dari otodidak. Awal itu kita bikin kafe dulu. Lagi boomingnya kafe kan 2015-2016 kita bangun kafe. Nah kebetulan kita mau ngerjakan sendiri meja, kursi dari bahan-bahan palet, dari kayu-kayu yang seperti ini. Betul. Nah dari situ kita belajar, kita kumpulkan alat sampai alat sudah lengkap ya, sudah mulai bisa bikin sesuatu ya, kita kembangkan di sini. Kafenya masih sampai sekarang? Kafenya udah tutup. Udah tutup, justru yang jalannya adalah yang ini. Iya ini. Nah itulah ya, itu kalau peribahasa sih biasanya menemukan jalan yang lain di tengah-tengah jalan yang sedang kita jalani gitu ya. Akhirnya memanjang ya usaha ini ya, furniture ini ya. Dan tiba-tiba kepikiran gitu ya buat istilahnya membuka suatu usaha yang jauh banget ya dari kafe, tiba-tiba ke furniture gitu ya. Ini apakah melihat dari segi omsetnya mungkin Mas yang terbilang jauh lebih menjanjikan dibandingkan punya kafe? Yang jelas kita lihat omsetnya, habis itu lihat pasar. Pasarnya orang membutuhkan apa gitu. Itu sebenarnya di situlah yang kita incar, pasarnya lah yang kita
butuhkan gitu. Tapi kayaknya udah paham aja sih ya Mas Tom ini ya, kayak sudah bisa membaca gerak-geriknya gitu ya dari para customernya, maunya seperti apa, direalisasikan seperti apa gitu. Nah aku mau nanya, proses yang paling sulit yang selama ini dari tahun 2018 berarti ya, 2018 sampai dengan sekarang, proses yang paling sulit dan mahal ada nggak? Proses paling sulit itu sebenarnya semua sulit. Semua Kita sulit, iya oke. kita kerjakan karena kan apa yang kita kerjakan selalu ada hal-hal yang baru yang dapat masalah yang pasti ada kendalanya lah. Kalau setiap pengerjaan sesuatu itu pasti ada kendalanya. Itulah yang gimana caranya kita memecahkan masalah itu agar menjadi sesuatu gitu. Yang mana tuh Mas? Misalkan bikin kitchen set kah, atau bikin lemari, atau bahkan seisi rumahnya pengen dengan bahan yang sama, misalkan kayak gitu, dan rate harganya yang paling mahal selama ini, selama orderan ini? Kalau yang paling mahal itu kita pernah ngerjakan di Banjarmasin. Per meternya itu 3 juta, sekitar 3.200.000 1 meter. 1 meternya. Dan di Dengan- Banjarmasin itu kantor kah atau apa? Itu rumah pribadi. Kebayang rumahnya segede apa ya? Berarti dengan rate harga dari Mas Tom sendiri nih, berapa nih? Dari yang standar ya, kita cari yang standar yang paling murah sampai dengan yang termahal ini, rate-nya dari berapa sampai berapa? Yang standar dari 1.800.000 per meter kalau untuk kayak kitchen set. Oh, kitchen set, lemari kayak gini. Per meter itu. Untuk per meternya 1,9. 1,8. 1,8. Oke, paling mahal? Paling mahalnya sebenarnya yang paling mahal ya yang apa? Meja-meja solid seperti ini nih, yang kayu. Kayu besar kita potong. Itu yang lumayan Itu mahal. tetap juga dihitungnya per meter kah? Enggak, Oh, per unit. wow, berapa Mas meja sepanjang ini? Keren sih. Kalau meja seperti ini paling murah kita jual 8 juta 8 untuk juta. mejanya aja. Untuk mejanya aja, belum kaki-kakinya. kayak gitu, Belum ya? udah termasuk kaki itu. Oh, udah termasuk Belum kaki. kursi ya, belum termasuk kursi. Cuman mejanya aja gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan untuk nambah kursi dan lain sebagainya itu pasti Itu ada tambahannya. lebih mahal. Mm-mm. Dari sekian banyak produksi nih Mas ya, dari tadi lemari, terus juga meja, mungkin kursi-kursi dengan bahan-bahan industrial, yang paling best seller, yang sering banget dan kayaknya nggak pernah orang nggak order itu apa nih Mas? Kitchen set sih sebenarnya Mbak. Kitchen set, ini ibu-ibu sekali ya? Iya benar. Kenapa sih? Kok banyak banget? Ya mungkin para ibu-ibu yang sekarang ini sadar akan keindahan dapur itu biar semangat masak, kemungkinan begitu ya. Kemungkinan betul dari yang paling best seller dari Home Corner ini adalah kitchen setnya. Kitchen set, ya. Wow, luar biasa sekali. Target Mas, apakah masih memiliki target? Tentunya ya, kalau misalkan 2018 ke sekarang dan semakin banyak orderan yang datang juga, apakah memiliki target yang lain mungkin untuk di tahun ini dalam waktu dekat? Kalau untuk target ya setiap tahun kita punya target. Targetnya itu gimana kita menguasai pasar, membangun kepercayaan orang. Jadi dari promosinya kan kita dari mulut ke mulut nih. Nah, gimana caranya nama kita itu bagus di tempat orang, membangun kepercayaan terhadap si klien itu, gitu. Kayak lebih ke personal branding ya dari Home Corner-nya sendiri, karena tadi katanya Mas Tom ini belum menggunakan ini ya media promosi Iya, benar. dan lain sebagainya. Ini karena keteteran kah Mas, karena terlalu banyak kah gitu sampai akhirnya ya woles aja deh gitu. Iya, sebenarnya lolos aja sebenarnya ini. Karena memang punya penghasilan sebenarnya ya Mas Tom ini ya. Tapi apa sih Mas yang mungkin pengen dicapai gitu selain itu tadi ya? Apakah mungkin juga akan meng-hire influencer gitu mungkin, atau bikin workshop yang di pinggir jalan yang supaya lebih terlihat oleh orang lain dan lain sebagainya? Atau masih enjoy dengan yang sekarang nih Mas? Sebenarnya enjoy dengan yang sekarang. Kalau untuk meng-hire influencer itu
kayaknya untuk sementara belum sebenarnya. Belum ya, masih pede aja sih hire diri sendiri gitu ya Mas ya. Mas, ada kunci sukses nggak sih untuk menjalankan satu usaha yang kayaknya memang jarang banget sih ya dipikirin sama orang-orang gitu ya, tiba-tiba blek aja gitu. Bukti bahwa istilahnya 2018 sampai dengan sekarang ini mampu konsisten dan juga mempertahankan loyalitas dari customer. Ya sebenarnya kita harus konsisten, habis itu membangun kepercayaan kepada klien itu tersebut. Habis itu disiplin lah. Tetap ya, itunya harus disiplin ya, sesuai dengan deadline, request dari para customer gitu ya. Tetap itu yang bisa membuat Home Corner ini tetap berjalan sampai dengan sekarang. Tadi kan kita nanya yang manis-manis gitu ya Mas ya. Nih, pernah nggak mengalami penurunan omset di tahun berapakah gitu? Kalau penurunan omset itu pasti semua pembisnis semua pengusaha pasti pernah mengalami itu. Kalau kita ya alhamdulillah pernah pernah, tapi itu jadi pelajaran buat kita kenapa jadi omset menurun, itu yang jadi pertanyaan, tanda tanya besar buat kita, dan kita nyari solusinya bagaimana gitu. Nah, tapi tetap dengan menjalankan bisnis tersebut, walaupun memang sempat mengalami penurunan omset ya Mas ya, pasti, sampai akhirnya terus berjalan sampai sekarang. Dan buktinya nih bulan ini udah full katanya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen ngebooking gitu ya, bisa hubungi kemana sih? Hubungi ke WA kita aja di itu sebut nomornya. Boleh nanti ada disebutin juga ya. Ada disebutin dulu nanti di layar juga ada kita tulisin. Instagram mungkin Mas yang kalau Instagram belum ada sebenarnya, mah jarang di posting. Jarang terupdate gitu ya. Instagram pribadi sebenarnya. Alamat aja deh, alamat deh biar langsung pada kesini. Alamatnya di mana? Kalau alamat di Kompleks Surya Mabun, mentok paling ujung gitu aja dah. Kalau untuk pokoknya gampang alamat banget, tinggal masuk ke dalam kompleknya. Ini paling ujung udah ada workshopnya. Iya. Ya, hidden gem kalau misalkan anak-anak zaman sekarang bilang ya. Thank you banget Mas Tom sudah berbagi cerita sama kita semuanya, sudah memperkenalkan juga bahwa ternyata di Kabupaten Tabalong memiliki Home Corner ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Tom di Brownies juga bisa membuka peluang yang cukup besar juga, bisa lebih banyak dikenal sama orang-orang, omsetnya tambah banyak, orderannya tambah banyak juga. Thank you banget sekali lagi buat Mas Tom sudah mengundang kita ke sini, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, itulah tadi ya yang namanya usaha itu katanya harus konsisten dan juga apa Mas tadi? Disiplin. Oke, kalau kayak gitu kita pamit dari Brownies, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.